Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Rian Daim. Pendidikan paling pertama dan utama bagi anak adalah keluarga. Jadi anak harus dididik dengan baik dan benar sejak kecil. Karena dari keluarga, maka orang tua adalah pendidik utama tersebut. Untuk itulah orang tua harus tangguh, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan juga keluarga. Ada 5 tips agar anak tak bosan belajar di rumah agar menjadi orang tua tangguh. Pertama, mengenai situasi belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang dan perlahan. Kedua, mengelola diri mengatur emosi sebelum memberikan respon. Ketiga, langkah perbaikan beri perhatian penuh. Keempat, menjalin kedekatan dengan keluarga. Dan juga kelima, memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik, saling memberi penguatan. Informasi berikutnya, sahabat kreatif, masa pandemi COVID-19 mengubah sebagian besar rutinitas kehidupan kita, termasuk dalam melakukan aktivitas fisik. Adanya pembatasan sosial dan juga aturan-aturan yang mengharuskan tetap di rumah menyebabkan banyak orang mulai kehilangan motivasi untuk berolahraga. Padahal di masa pandemi ini kita justru memiliki lebih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan untuk berolahraga. Di samping itu, berolahraga juga dapat membuat daya tahan tubuh meningkat dan meminimalisir terjadinya penularan virus. Untuk menghentikan penurunan motivasi, diperlukan pendekatan yang membuat olahraga menjadi mudah dalam jangka pendek sambil mengembangkan motivasi jangka panjang yang kuat. Informasi terakhir, Persib Bandung memutuskan menghentikan kegiatan latihan bersama sebagai respon dari penundaan kompetisi hingga awal tahun 2021. Secara resmi, PSSI sudah mengumumkan bahwa kompetisi musim ini akan dilanjutkan pada awal tahun depan. Akan tetapi PSSI tidak merinci secara jelas terkait jadwal gelar kompetisi. Klub berjulukan Maung Bandung itu sejatinya berencana untuk terus melanjutkan program persiapan. Karena jadwal kompetisi yang belum jelas, Persib pun memutuskan untuk menghentikan aktivitas sepak bola hingga batas waktu yang belum ditentukan. Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Teddy Cahyono mengatakan bahwa para pemain diperbolehkan melakukan kegiatan apapun asal tidak merugikan klub dan juga pemain yang bersangkutan. Demikian sahabat kreatif, info per 2 pukul 10 dan nantikan info per 2 berikutnya pada pukul 15 sore nanti. Informasi terkini, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2, info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Halo sahabat kreatif, waktunya di hari Senin dan juga waktunya belajar kembali ya. Setelah kemarin sahabat kreatif sudah yang namanya kayak cuti bersama, udah refresh mungkin bareng bersama keluarga. Dan hari ini kembali beraktivitas, tentunya semangat untuk beraktivitas sahabat kreatif. Dan dari jam 10 sampai jam 11 kita ada belajar di RRI. Hari ini bersama Guru SD Harapan Mandiri Palembang. Sudah hadir, nanti ada Ibu Irma Anggraini dan juga mata pelajaran matematika ya. Topiknya membaca dena dengan arah mata angin dan juga posisi benda pada bidang koordinat. Jadi silakan untuk ini khususnya anak-anak, adik-adik dari SD Harapan Mandiri Palembang bisa bergabung ya, nanti di live chat juga boleh di YouTube karena kita live juga di live chat di RRI Palembang, atau juga kamu bisa gabung di WA ya 0857 2-nya 5 kali 916. Jadi sekali lagi buat yang WA di 0857 2-nya 5 kali 916. Pokoknya nanti buat sahabat kreatif juga ingin tahu lebih banyak, tetap terus bersama kami di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingat
Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Broadway FM. Please welcome Kygo and Imagine Dragons! Hey, this is Imagine Dragons. This is Kygo. My name is Alan Walker. Hi, we're Bastille. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be You are listening Broadway FM. Suara kami kenal. Pro 2 FM, suara kreativitas, dan masih belajar di RRI Sahabat Kreatif. Aku udah tersambung bersama guru dari SD Harapan Mandiri Palembang, ada Ibu Irma Anggraini. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggak ada suara ya? Coba Ibu cek 1 2 3. Coba dicek lagi dari Zoom-nya gitu. Belum ada ya. Oke, kita masih tunggu tentunya kehadiran suara merdu dari Ibu Irma Anggraini. Tentunya ini hari ini kita belajar matematika ya. Topiknya itu membaca dana dengan arah mata angin dan juga posisi benda pada bidang koordinat. Jadi pas sekali ini Sahabat Kreatif, pagi-pagi biar lebih fresh lagi kita belajar matematika ya. Udah banyak banget ini adik-adik dari SD Harapan Mandiri sudah gabung, udah live chat juga. Tapi baru menyapa ya, istilahnya ini absen dulu, boleh lah ya. Di RRI Palembang atau nanti juga ada pembahasan, Sahabat Kreatif bisa bergabung lewat WA juga di 0857 2-nya 5 kali 916.
Sahabat kreatif, masih kita tunggu tentunya kehadiran suara dari Ibu Irma ya untuk pagi hari ini bersama guru SD Harapan Mandiri dan juga adik-adik dari SD Harapan Mandiri juga sudah menunggu ya. Kira-kira nanti pembahasannya seperti apa gitu, dan juga mungkin adik-adik bisa langsung menyiapkan juga ini apa saja nanti dari pembahasan yang akan ditanyakan. Boleh nanti live chat di RRI Palembang di YouTube ya. Jadi zaman sekarang udah mudah banget, bisa langsung lihat di YouTube. Atau juga sahabat kreatif boleh WA di 0857 2-nya 5 kali 916. Oke, semua 1,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Dari yang sudah terhubung bersama Ibu Irma. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Ada nih suaranya nih. Alhamdulillah ya. Selamat pagi. Ya pagi, Bu. Kita udah live di TV 8, TV 9 nih Bu ya. Nah, kan ketawa gak? Seru kan? Jadi lebih semangat lagi. Ibu, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada sedikit kendala tapi aman sekarang ya. Iya. Iya. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau boleh tahu sekarang lagi di mana nih? Sekarang lagi di sekolah Harapan Mandiri. Oke, berarti masih belajar di rumah ya? Adik-adiknya ya, Belajar di anak-anak. rumah. Oke, masih agak sedih Bu ya, nggak bisa bertatap muka ya, tapi tetap semangat menghadapi Iya. pandemi ini. Semoga cepat berlalu ya. Baik, Ya, dan kembali ke sekolah lagi ya. amin. Dan hari ini kita belajar tentang matematika Bu ya. Iya. Topiknya? Hari ini kita akan belajar mengenai denah ya. Oke, baik Ibu sudah siap? Oke. Baik, dan langsung saja tentunya sahabat kreatif bersama guru SD Harapan Mandiri Palembang, Ibu Irma Anggraini, mata pelajaran matematika dengan topik membaca denah dengan arah mata angin dan posisi benda pada bidang koordinat. Hari ini sapa dulu ya untuk anak-anak semua, terutama untuk anak-anak SD Harapan Mandiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar itu tentang denah. Di sini kita akan belajar mengenai cara membaca denah dengan arah mata angin, dan juga membaca posisi benda pada bidang koordinat. Ya, sebelum kita belajar mengenai denah, anak-anak juga harus tahu dulu ya, apa itu denah, apa itu fungsi denah ya. Mungkin kalau denah anak-anak sudah sering lihat di undangan, di ini ya, di alamat ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca denah dengan bantuan arah mata angin ya. Jadi sekarang kita mengetahui dulu apa itu arti denah. Denah itu apa, anak-anak? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak atau lokasi dari satu tempat. Itu namanya denah ya. Denah itu gambar yang menunjukkan letak atau lokasi dari suatu tempat. Jadi dengan bantuan denah kita bisa menemukan secara lebih mudah, lebih cepat tempat atau lokasi yang kita cari ya. Tuh. Terus arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Itu namanya arah mata angin ya.
Bentar ya nak ya. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman kita untuk menentukan satu arah tertentu. Jadi, di dalam arah mata angin itulah kita bisa mengetahui arah timur, arah barat, arah utara, selatan, timur laut, barat laut, ya. Oke. Nah, untuk arah mata angin agar lebih mudah ya anak-anak ya. Anak-anak itu bisa menghafalnya dengan menggunakan lagu. Ya. Anak-anak bisa menggunakan lagu. Di sini ada arah mata angin ya. Bisa ya? Iya. Ini adalah mata angin timur, selatan, barat, dan utara ya. Agar lebih mudah, arah mata angin itu kita jadikan lagu ya nak ya. Ya, kalau dijadikan lagu, rata-rata anak-anak lebih mudah untuk menghafal arah mata angin ya. Kalau dinyanyikan, arah mata angin itu bisa seperti ini nak ya, kurang lebihnya seperti ini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, gitu ya. Kalau dibuat lagu, Ibu yakin anak-anak pasti semua lebih mudah untuk mengingat ya. Kita ulang lagi. Kita nyanyi lagu arah mata angin, nanti anak-anak bisa di rumah ya, mencoba juga. Kita coba sama-sama anak ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Itu ya. Nah, sekarang arah mata angin ini itu akan membentuk sudut, nah ya. Dua arah mata angin akan membentuk sudut. Arah utara dan timur itu akan membentuk sudut, utara dan timur akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Itu arah utara dan timur. Kalau arah utara barat, barat selatan, selatan timur itu sama nak ya. Dia akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ya. Nah, kalau barat ke timur, utara selatan, dia akan membentuk sudut 180 derajat ya. Nah, terus timur ke timur laut ke utara, utara ke barat laut ke barat, dan seterusnya ini akan membentuk sudut 45 derajat. Akan membentuk sudut 45 derajat. Nah, sekarang anak sudah paham apa itu denah. Denah tadi apa nak? Gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari satu tempat ya. Dan fungsinya juga anak-anak sudah tahu untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Sekarang kita akan coba membaca denah ya dengan arah mata angin. Ini ada arah mata angin nak ya. Dari gambar denah di samping, jika taman bermain menjadi titik acuannya, maka sebutkanlah letak tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Jadi ini tempat bermain nak ya. Ini tempat bermain. Titik acuan kita sekarang adalah taman bermain. Sekarang kita bisa menentukan
tempat. Tempat berdasarkan arah mata angin. Taman bermain sebagai titik acuan. Sekarang kita lihat sebelah utara taman bermain ada siapa? Sebelah utara ada SPBU. Nah ya, sebelah utara ada SPBU. Terus kita lihat lagi. Sebelah selatan taman bermain ada apa? Sebelah selatan taman bermain ada pusat perbelanjaan. Sebelah barat taman bermain. Mana barat ini? Nah ya, di sini ada arah mata angin. Kalian bisa lihat, ini bisa membantu, nah ya. Sebelah barat taman bermain ada apa di sini? Nah, ada apotik. Sebelah timur taman bermain di sebelah sini, nah ya. Ada apa? Ada rumah sakit. Terus sebelah barat daya dari taman bermain ada siapa di sini? Ada Rumah Adi. Di sini ada lokasi Rumah Adi. Nah ya. Sebelah timur laut dari taman bermain ada sekolah. Terus sebelah barat laut taman bermain ada apa? Ada masjid. Ya, sebelah tenggara itu ada Rumah Ani. Jadi kalian dari sini bisa mengetahui kalau titik acuannya kita ganti, nah ya, misalnya titik acuannya kita ganti pusat perbelanjaan. Titik acuannya kita ganti pusat perbelanjaan, maka posisi sebelah utara pusat perbelanjaan ada siapa? Kita lihat di sini sebelah utara di sini, berarti ada taman bermain ya. Di sebelah timur pusat perbelanjaan ada siapa? Ada rumah Ani ya. Di sebelah timur laut pusat perbelanjaan, yang mana timur laut? Timur laut di sini, nak ya, ada rumah sakit. Di sebelah barat pusat perbelanjaan ada Rumah Adi. Barat laut yang mana? Ini barat laut, nah ya. Jadi sebelah barat lautnya ada apotik. Nah ini tidak sulit, nak ya, membaca Dena dengan arah mata angin. Jika anak-anak sudah paham membaca Dena dengan arah mata angin, nanti anak-anak bisa membuat Dena dari rumah menuju ke sekolah. Kalian juga bisa menentukan jalan alternatif dari rumah ke sekolah itu lebih dekatnya jalan dari mana, nah ya. Nah, ini di sini ada supermarket, gedung pertemuan, gunung api, ada pasar, ada rumah, ada jalan anggrek. Sekarang, jika kita berada di gunung api, kita mau ke gedung pertemuan. Bagaimana ini denahnya, nak? Ini di sini ada bantuan arah mata angin, nak ya. Nah, kita berjalan menuju arah barat, melewati jalan anggrek. Kemudian kita berbelok ke arah utara, melewati jalan raya hutan jati. Kemudian berbelok kembali ke arah timur, melewati jalan melati menuju gedung pertemuan, ya. Kemudian coba kita contohkan lagi. Jika ibu berada di supermarket, ibu lagi di supermarket, ibu mau ke gedung pertemuan. Bagaimana denahnya? Sini kita jalan menuju utara, jalan raya hutan jati. Ini utara, nak ya. Kita ke arah utara, melewati jalan raya hutan jati. Kemudian kita berbelok ke arah timur, melewati jalan melati, dan kita menuju ke gedung pertemuan. Tuh, ya. Bagaimana kalau kita dari gedung pertemuan mau ke gunung api? Bisa. Dari sini kita berjalan ke arah barat. Ke arah barat, melewati jalan melati, kemudian berbelok ke arah selatan, melewati jalan raya hutan jati. Kemudian di perempatan kita belok kembali ke arah timur, melewati jalan anggrek.
dan kita sampai di lokasi kita atau gunung api ya. Nah, dari sini nanti anak-anak bisa mencoba di rumah ya, membuat denah rumah menuju ke sekolah. Kalian bisa cari jalan alternatif yang lebih cepat sampai ke sekolah itu jalan yang mana ya? Yang lebih cepat sampai ke sekolah misalnya jalan alternatif melewati jalan anggrek misalnya. Kalian lewat jalan anggrek ya. Dan juga kalian bisa membaca denah. Nanti kalau di rumah kalian dapat undangan ya, mamanya dapat undangan. Di mana acaranya nak? Misalnya, oh di gedung ini mah. Nanti mamanya tanya, oh lewat jalan apa ya nak ya kalau menuju gedung itu? Nah di situ kalian bisa baca, oh iya mah nanti mama belok ke arah selatan menuju misalnya jalan Angkatan 45 mah. Nanti mama lurus belok ke timur menuju jalan Sudirman misalnya seperti itu. Nah ya, jadi membaca denah itu tidak sulit nak ya, tidak sulit. Kalian harus menghafal arah mata angin agar kalian lebih mudah untuk membaca denah ya. Masih ingat nak tadi lagu arah mata anginnya? Kita nyanyikan lagi lagu arah mata anginnya anak ya, biar kalian lebih ingat. Kita nyanyi sama-sama anak ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Tuh ya. Baik, Ibu Irma. Ya. Halo, kita break dulu Bu ya. Oke. Dan juga pastinya buat anak-anak dari SD Harapan Mandiri Palembang, kami persilakan nanti yang ingin ada pertanyaan atau absen juga boleh Bu ya. Iya bisa. Jadi boleh live chat juga di RRI Palembang itu di YouTube, karena kita live dari YouTube, atau juga bisa WA juga di 0857 2-5 kali 916. Baik, Bu kita break dulu ya. Tetap terus stay tune buat sahabat kreatif di Pro 2 FM, suara kreativitas. Ku di sini, kau di sini mengerti. Dalam manis hayal kau ku temukan. Hey, ku di sini, kau di sini mengerti. Di manis hayalmu, bawalah aku. Bilang seberapakah inginmu, seberapa ingin kita, lebih dari biasa, lebih penuh mesra, melakukan rindu apa adanya, lebih dari kata, jadi luar biasa. Senang dengan hati yang kasmaran, rayakan senang. Oh, wow. Aku ada, kamu ada di sini. Benarkah petanda itu untukku? Oh, Aku ada, kamu ada di sini. yeah. Untuk benarkah bisikan hati? Bilang seberapakah inginmu, seberapa ingin kita, lebih dari biasa, lebih penuh mesra, melakukan rindu apa adanya, lebih dari kata, jadi luar biasa. Senang dengan hati yang kasmaran, rayakan senang.
jadi luar biasa. Senandung hati yang kasmaran, rayakan senang. Seberapakah inginmu? Bilang seberapa ingin kita di sini senang di sana akan kita merayakan. Seberapakah inginmu? Bilang seberapa ingin kita senang di sana banyak akan kita merayakan. Di sini senang di sana banyak akan kita merayakan. Di sini senang di sana banyak akan kita merayakan. Yeay, Tante Tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Sembilan 91,6 Pro 2 FM, suara kreativitas. Dan kembali sahabat kreatif, tentunya kita masih belajar di RRI bersama Ibu Irma Anggraini, guru SD Harapan Mandiri Palembang, dan masih belajar seputar matematika dengan topik membaca dengan arah, mata angin, dan posisi benda paling pada bidang koordinat ya untuk kelas 5 ini. Baik Ibu Irma, masih semangat Bu ya? Iya, masih. Baik. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Gurunya semangat. Baik, boleh kita lanjutkan kembali Bu? Semangat. Oke. Baik, kami persilakan. Oke anak-anak ya, kita lanjut kembali. Tadi kita sudah membaca denah ya. Sekarang kita akan membaca posisi benda pada bidang koordinat. Sekarang kita akan membaca posisi benda pada bidang koordinat ya. Di sini ada bidang koordinat ya. Bidang koordinat itu terdiri dari dua garis atau dua sumbu ya. Y itu yang berdiri tegak dan X itu yang mendatar. Biar anak lebih mudah melihatnya ya. Yang berdiri tegak itu garis Y. Sedangkan yang mendatar ini garis X. Y yang di atas nilainya positif. Untuk yang di bawah nilainya negatif. Begitu juga X ya. Yang di kanan positif, yang di kiri nilainya negatif. Untuk penulisan titiknya nak ya, itu tidak boleh terbalik. Garis X lebih dulu, baru garis Y. Jadi X, Y. Sekarang kita akan menentukan posisi benda pada bidang koordinat ya. Akan menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Di sini
ada gambar lingkaran. Gambar lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Tetap harus diingat, nah ya, untuk penulisan itu X, Y. Nih ya, X, Y. Jadi X ini adalah X yang mendatar, Y adalah yang berdiri tegak. Untuk penulisan X yang di depan, Y yang di belakang. Kita lihat yang pertama ini ada bintang. Di mana letak bintang? Nah, kita lihat di garis X, bintang berada pada huruf B. Ya. Bintang berada pada huruf B dan Y-nya angka berapa? Y-nya angka 5. Maka bintang berada posisinya B,5. Kita lihat lagi. Di sini ada lingkaran. Lingkaran itu berada di titik mana, nak ya? Kita lihat lagi. Yang kita lihat X dulu, nak ya. Ingat, penulisannya X, Y. Tidak boleh terbalik ya. X yang mendatar. Kita lihat lingkaran itu ada di huruf C. Dan di angka 2. Maka lingkaran berada di titik C,2. Ini ya. Persegi. Mana persegi? Ini, nak ya. Persegi berada pada huruf apa, nak? Kita turun ke bawah. Garis X persegi ada pada huruf G. Sedangkan di Y persegi berada pada angka 6. Jadi persegi itu berada di posisi G,6. Nah, segitiga siku-siku. Ini yang segitiga siku-siku, nak ya. Siku-siku itu sudutnya 90 derajat. Ini namanya segitiga siku-siku. Berada di mana posisinya, nak? Kita turun ke bawah. Segitiga siku-siku berada di huruf C. Jadi segitiga siku-siku berada di huruf C dan di angka 8. Jadi segitiga siku-siku berada pada posisi C,8. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada segitiga bukan sama sisi, nak ya, ini sama kaki ya. Segitiga ini sama kaki. Di mana letaknya? Kita turun ke bawah kembali. Ini huruf J. Terus garis Y dia berada pada angka 3. Jadi segitiga ini berada pada posisi J,3. Terus nih ya. Ini berada di posisi mana? Berada di posisi mana, nak? Kita turun ke bawah. Di sumbu X dia pada posisi huruf I dan Y dia berada pada angka 6. Maka posisinya berada pada titik I,9. Terus ada tanda kali ya. Tanda kali posisinya di mana? Kita lihat kembali. Sumbu X berada pada huruf E dan di Y ada angka 4. Maka X berada pada posisi E,4. Tetap, nak ya, penulisan tidak boleh terbalik. X, Y, X yang di depan ya. Terus ini ada tanda tambah lagi. Berada di mana posisinya? Posisinya berada pada G,2. Nah, anak bisa mencoba, nak ya. Bisa mencoba, nanti kalian bisa menggambar. Kalian letakkan gambar buah atau gambar pohon ya. Nanti kalian bisa lihat. Atau kalian juga bisa membuat titik sendiri. Misalnya kalian ingin membuat pohon di titik F,7. Nah, di mana letak pohonnya nanti kalau F,7 ini F, kita naik ke atas. F, di sini ya, 0,7 ini. Berarti nanti kalau kalian menggambar pohonnya berada di sini ya, F,7.
Misalnya lagi kalian mau menggambar rumah, di mana titiknya? E,1. Di mana E,1 nak? X-nya E, Y-nya 1. Maka rumahnya akan ada berada di sini. Tuh ya. Sekarang kita masuk ke titik koordinat. Di sini ada titik A, B, C, D. Sama seperti posisi benda ini sama nak ya. Sekarang kita ke bidang koordinat ya. Di sini ada titik A. Ada titik A. Titik A ini berada pada posisi titik koordinatnya sana ya. Ini ada titik A. Titik A ini di mana letaknya? Kalian tetap harus mengingat X, Y. Ya, X-nya di mana? 1. Y-nya juga Y-nya 0 ini nak ya, bukan 1, Y-nya 0. Jadi A di sini bukan 1,1 nak ya, tapi 1,0. Iya ya. Di sini A-nya itu 1,0 ya. X-nya 1, Y-nya 0. Jadi A berada pada titik 1,0. Ini diperbaiki nak ya. Titik A itu berada pada titik koordinat 1,0. Untuk titik B itu berada pada titik koordinat X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 4. Maka titik B berada pada titik 2,4. C, begitu juga C kalian harus lihat garis X-nya dulu nah ya. X-nya 5. Y-nya 7. Maka C berada pada titik 5,7. Begitupun juga dengan titik D. Lihat X-nya 6,4. Untuk titik A itu 1,0 ya, 1,1 ya. Kita perbaiki. Untuk titik A berada pada posisi 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Titik-titik yang sudah terbentuk tadi, nah ya, itu kita akan sambung dengan kita berikan garis. Kita sambung, maka dia akan membentuk bangun datar. Bangun datar apa yang terbentuk dari titik ABCD ini, nak? Dari titik ABCD ini akan membentuk bangun datar ya bernama trapesium ya. Jadi dari posisi titik-titik pada bidang koordinat tadi, jika kita hubungkan dengan garis dari A, B, C, D, dia akan membentuk bangun datar, itu bangun trapesium ya. Jadi anak-anak, untuk penulisan titik posisi benda, kalian harus selalu mengingat, tidak boleh terbalik, itu harus X, Y. Y adalah sumbu yang berdiri juga, sedangkan X itu yang datar ya. Jadi harus kalian ingat penulisannya X, Y tidak boleh terbalik ya. Nah, sampai di sini berasa anak-anak paham nak ya, karena membaca Dena dan membaca posisi, menentukan letak posisi benda pada bidang koordinat itu tidak sulit nah ya. Oke. Jadi kalian juga bisa mencoba di rumah menggambar dengan bidang koordinat. Bidang koordinat ini kalau kalian di rumah ada ini nak ya, buku kotak-kotak, kalian bisa menggambar nanti
Kalian tentukan titiknya, kemudian kalian hubungkan, dia akan membentuk bangun apa. Latihan-latihan ya yang ada di buku nanti bisa dicoba. Akan terbentuk bangun apa dari titik-titik yang sudah disebutkan. Dengan tetap pedomannya penulisan X, Y tidak boleh terbalik. Nah ya, X, Y, X yang mendatar dan Y itu yang berdiri tegak ya. Oke. Berasa anak-anak pasti paham semua ya. Arah mata angin, bidang koordinat, tidak ada yang sulit, nak ya. Tetap semangat kita belajar agar kita lebih mudah menyerapnya, nak ya. Oke. Biasa semua sudah paham, nak ya, tentang bidang koordinat. Oke. Oke. Baik, Ibu Irma. Halo. Iya. Ya. Ya, halo. Udah Bu ya materinya ya? Ya, cukup. Oke. Mungkin ada PR-nya atau gimana nih Bu? Ada pertanyaan mungkin ke anak-anak? PR-nya Ibu di sini ada bidang koordinat ya. Nah, coba anak-anak di rumah bisa mencoba titiknya, Ibu tentukan titiknya. Nanti anak-anak bisa menggambar dan nanti sebutkan membentuk bangun datar apa titik-titik tersebut ya. Oke. Ya, halo. Halo, iya terus Bu. Nah, titik A itu berada pada posisi 2,2. Titik A posisinya 2,2. Oke, ada lagi Bu? A 2,2. Kemudian B-nya itu berada pada titik 6,2. B-nya 6,2 dan C itu berada pada titik 3,5. C-nya 3,5 dan D 5,5. Anak-anak bisa gambar dulu. Oke, baik Ibu, sambil kita absen baca live chat boleh Bu ya? Ya, bisa. Oke, ini ada Elisa Rikitan. Assalamualaikum.
Ada juga Kayla, ini Bu. Kayla dan Keiza Kay mau absen aja kayaknya nih Bu ya. Ada juga Karina Muslimah. Aku juga mau nyiapin buat Kirana Muslimah. Ada juga Tamia Mawada Agustini. Kita absen Bu ya. Harapan Mandiri ya. Oke, Tian Agustian. Ada juga Tamia YT. Ada juga Ayu Channel. Yati 23 Robert. Katanya semangat Bu Irma. Katanya SD Harapan Mandiri. Dari SD Harapan Mandiri kelas 5 ya. Ada juga Sulo Abang ya. Sulo Abang, semangat Ibu Irma. Karina Muslimah juga. Tian Agustian, Bu Irma keren katanya gitu ya. Ami Sukmalia, semangat Bu Irma. Dan juga ada siapa lagi nih? Idris Febriansa. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Waalaikumsalam. Kaya Sahania juga Ibu. Rasyah ya, Ilmara Iskandar. Aisyah. Oke, ada juga Aura. Harapan Mandiri semua ya Mas ya. Aura Bian, Tanto Busro, Muhammad Al-Huda, Ami Sukmalia, Ocha Palembang, Tuti Murtiningsi. Karena semangat di Irma SD Harapan Mandiri, oke gitu ya. Iya. Ada juga Arni Sani. Ini juga ada Aura Bian Ibu, katanya walaupun kelas 6 tapi saya tetap mau nonton gitu ya. Ya karena titik koordinat ini di kelas 6 juga ada. Oh gitu. Masih berguna ya di kelas 6. Oke, Panji juga hadir Bu. Panji hadir katanya Bu Irma. Iya. Oke, Ibu terakhir Bu, ada yang diberikan lagi materinya atau mungkin ada yang disampaikan terkhusus untuk anak-anak dari SD Harapan Mandiri Palembang ini Bu? Iya, khusus untuk anak-anak SD Harapan Mandiri, tetap semangat belajar, nak ya. Oke. Matematika bukan pelajaran yang menakutkan, bukan juga pelajaran yang sulit, ya. Matematika pelajaran yang menyenangkan, happy, agar tidak sulit dicerna, diserap, ya. Kalau dibawa dengan matematika sulit gitu ya, pasti maka materinya itu akan sulit juga masuk gitu ya. Tapi kalau sudah dari awal, oh ini menyenangkan, tidak sulit gitu kan, anak-anak juga akan lebih mudah menyerapnya. Apalagi pembelajaran yang ini ya, yang namanya Dena itu nggak sulit. Betul sekali. Arah mata angin bisa dihafal dengan lagu. Titik koordinat kuncinya ya kita harus tahu penulisan X, Y dengan terbalik. Kalau sudah paham dasarnya, semuanya akan mudah ya. Semuanya akan mudah. Jadi ya tetap semangat, walaupun kondisinya kita tetap belajar dari rumah, tetap belajar, nggak ada bedanya, cuma beda tempat aja ya. Betul. Di rumah sama di sekolah. Jadi semangatnya tetap harus lebih semangat. Pokoknya semangat belajar, insya Allah pandeminya cepat berlalu, bisa kembali ke sekolah kembali dengan suasana sekolah. Ya kalau di sekolah memang beda ya, karena kita bisa langsung bertatap muka, bisa bersosialisasi dengan teman ya. Kalau di rumah kita juga bisa, namun ya melalui Zoom, melalui video call seperti itu ya. Namun semangat nggak boleh kendor, harus tetap semangat. Betul, Bu. Walaupun yakin anak-anak Harapan Mandiri ya. Ya, walaupun di tengah pandemi tapi tetap Bu ya, tidak menghalangi Bu ya semangat ataupun mungkin komunikasi sama anak-anak Bu ya. Iya. Betul. Baik. Melalui PC bisa. Betul ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Irma. Ya. Ini seru banget ya belajar di RRI hari ini, matematika dengan tema topik membaca dengan arah mata angin dan posisi benda pada bidang koordinat untuk kelas 5 ya. Jadi Rian kayak balik lagi masa sekolah nih Bu. Kayak ada flashback lagi dulu ya, kayak oh gini ya. Mudah-mudahan pelajaran matematikanya nggak dibenci Bu ya.
Ya itu tadi dari awal jangan ditanamkan dulu ya. Betul. Matematika hari ini kalau sekolah dulu pasti ya namanya matematika menakutkan. Ngitung gitu Bu ya, pusing gitu ya. Iya. Tapi harus ditanamkan dari Yang diri namanya kita dulu Bu ya. matematika pasti menghitung. Betul. Tapi kalau sudah dari awal disenangi terlebih dahulu, ya insya Allah lancar. Happy gitu Bu yang jalaninnya ya. Yang namanya sulit dibuat happy. Apalagi ketemu yang ngajarin Ibu Irma, semangat ya. Baik, terima kasih Bu sekali lagi ya. Salam buat guru-guru di SD Harapan Mandiri Palembang. Kapan-kapan kita ketemu di studio Bu ya, kalau kondisi udah aman ya. Ya, ditunggu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sahabat kreatif, tentunya belajar di RRI tadi bersama SD Harapan Mandiri Palembang. Salah satu gurunya ada Ibu Irma Anggra ini. Mata pelajaran matematika tadi sudah menjelaskan terkhusus untuk murid ya atau anak-anak dari SD kelas 5 Harapan Mandiri Palembang. Tentunya sahabat kreatif tetap semangat dan juga tetap belajar walaupun di tengah pandemi, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan pastinya ya semangat terus lah ya. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Ono nimna tu maupa